Kalian tahu nggak kalau dulu ada kisah seorang anak raja yang menikahi ibunya sendiri. Udah gitu mereka mesra banget lagi. Dan dari cinta aneh ini mereka dikaruniai 4 anak. Apakah ini sang kuryang versi Yunani? Kisah aneh ini dimulai bahkan sebelum kelahiran Oedipus, di mana saat itu ayahnya yang seorang raja Thebes bernama Laius tidak punya anak untuk meneruskan tahtanya kelak. Karena dulu gak ada program KB dan dokter kehamilan, ia memutuskan untuk pergi ke seorang oracle atau peramal di daerah Delphi. Tujuannya adalah bertanya, apakah ia dan istrinya yaitu Jakosta akan dikaruniai keturunan. Tapi justru ia malah mendapatkan berita buruk, yaitu sang oracle menyarankan Laius untuk tidak mempunyai anak. Karena sang oracle melihat hal tidak baik yang akan terjadi kalau sang raja tetap memaksakan punya anak. Ia kemudian nanya dong, kok gitu sih? Memang hal buruk apa yang bisa terjadi, Oracle? Katanya, kelak sang anak laki-laki punya satu takdir, yaitu menghabisi sang ayah dan menikahi ibunya sendiri. Laius yang mendengar hal ini ya merinding disco dong. Masa iya anaknya sendiri adalah malaikat mautnya? Udah gitu nikahin ibunya sendiri pula. Hell no. Setelah pulang, Laius dan Jakosta pun mulai pisah tempat tidur dan berusaha untuk tidak melakukan mereka melakukan itu lama banget. Kesepian dan rasa tidak nyaman ya pasti ada. Bagaimanapun mereka adalah suami istri. Semuanya berjalan seperti ini sampai akhirnya tiba satu malam. Malam itu diadakan sebuah pesta yang besar banget di Thebes. Karena ini adalah Yunani, jadinya setiap pesta harus dilengkapi dengan anggur. Dan karena pengaruh anggur inilah Laius dan Jakosta melakukan yang membuat Jakosta hamil. Laius ya panik dong, tapi karena masih ada hati nurani di dalam hatinya, ia memilih untuk membiarkan bayi itu sampai lahir. Singkat cerita, bayi itu lahir, bayi laki-laki yang sehat. Tapi saat melihat bayi itu, Laius seketika teringat akan ramalan sang oracle. Jadi untuk memutus ramalan itu, ia berusaha menyingkirkan anaknya itu. Tapi karena ia tidak mau menyakiti sang anak, ia akhirnya memberikan anaknya kepada seorang pengembala dan menyuruh sang pengembala untuk meninggalkan anaknya itu di pegunungan yang dingin. Tetap jahat sih, cuman bedanya dia nyuruh orang. Pengembala itu ya nggak tega dong. Akhirnya ia memberikan bayi itu ke pengembala yang lain untuk dirawat. Sang pengembala kedua itu pun membawa bayi itu ke istana Raja Polybus dan Ratu Merope di daerah Korintus. Kebetulan sang raja dan ratu belum punya keturunan, jadi mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi laki-laki itu. Mereka kemudian menamai bayi itu dengan nama Oedipus yang punya makna kaki bengkak. Karena setelah dilihat salah satu pergelangan kaki bayi itu ada luka gitu. Oedipus kemudian tumbuh menjadi lelaki yang bahagia bersama orang tua barunya, tanpa mengetahui jika ia bukanlah anak kandung dari orang tua yang selama ini mengasuhnya. Suatu hari ia diberitahu oleh seorang pemabuk yang rese jika Polybus dan Merope bukanlah orang tuanya. Karena ia masih baru puber dan jiwanya masih sangat labil, ia dengan nekat mencari tahu jawaban yang sebenarnya. Ia akhirnya melakukan sebuah perjalanan yang membuatnya tiba di Delphi, tempat dari sang oracle yang meramal ayah kandungnya. Oedipus akhirnya bertanya kepada sang oracle tentang siapa dia sebenarnya. Alih-alih memberitahu hal lain, oracle malah ngomong jika Oedipus punya satu takdir, yaitu menghabisi sang ayah dan menikahi sang ibu. Takdir macam apa ini? Setelah mendengar hal itu, Oedipus langsung cabut dari oracle yang aneh itu. Ia kemudian lari menjauh menuju utara. Dia malah sampai ke kota kelahirannya, yaitu Thebes. Dalam perjalanannya menuju utara tadi, Oedipus menemukan sebuah kereta yang ternyata sedang membawa Raja Laius, yaitu ayah kandungnya. Oedipus saat itu sedang marah karena kereta itu menghalangi jalannya. Yang kubaca sih jalannya tuh sempit banget. Oedipus yang tak terkendali pun akhirnya menghabisi kusir dan ayahnya dengan tidak sengaja. Itulah takdir yang oracle bicarakan. Seorang anak laki-laki yang menghabisi ayahnya sendiri. Saat ia sampai di Thebes, ia menyadari jika Thebes sedang diserang oleh seorang makhluk bernama Sphinx. Sphinx ini menghancurkan tanaman warga dan melahap para pelancong yang datang ke Thebes. Sphinx ini aneh banget, ia bakal melayangkan satu teka-teki yang menjebak gitu kepada para pelancong. Jika mereka gak bisa jawab, Sphinx bakal memakan mereka. Tibalah Oedipus di hadapannya, dan seketika Sphinx memberikan Oedipus satu teka-teki. Sayur apa yang besar? Jawabannya Dinosaurus. Pertanyaannya adalah, apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Selama ini belum ada yang berhasil menjawabnya. Tapi dengan otak cerdasnya, Oedipus menjawabnya dengan pede. Jawabannya adalah manusia. Manusia akan berjalan merangkak saat bayi, lalu dengan 2 kaki saat dewasa,
dan 3 kaki saat sudah tua, maksudnya pakai tongkat. Sphinx seketika sangat terkejut karena selama ini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Sphinx itu pun kemudian melemparkan dirinya dari batu tempat ia duduk dan tiba-tiba dia meninggal. Para orang Thebes itu pun berterima kasih kepada Oedipus karena telah menyelamatkan kerajaan mereka dari Sphinx. Pada saat itu mereka dipimpin sementara oleh Kreon, saudara dari Jagosta, sang istri raja yang menjanda. Dan karena Kreon telah menetapkan barang siapa yang bisa menghabisi Sphinx, dia akan diangkat menjadi raja dan menikah dengan Ratu Jagosta. Oedipus kemudian diangkat jadi raja Thebes. Karena tidak bisa mengenali satu sama lain, Jagosta bersedia menikah dengan Oedipus. Dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 4 anak, yaitu Eteokles, Polinices, Antigone, dan Ismene. Serang wabah yang mengerikan. Saat Kreon bertanya kepada Oracle, jawaban yang ia terima adalah wabah itu adalah hukuman dari ilahi karena tersangka yang membuat Laius tiada tidak pernah diadili. Tentunya gak ada yang tahu dong, tapi seorang peramal buta kemudian bilang jika tersangkanya adalah Oedipus. Oedipus juga nggak tahu dong siapa Laius dan bagaimana ciri-cirinya. Orang dia nggak pernah tahu kok. Oedipus malah menuduh Kreon dan peramal buta itu bersekongkol untuk menjatuhkannya.